Pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya kita berasal? Bukan cuma dari ayah dan ibu, tapi jauh sebelum itu, bahkan sebelum jagat raya ini terbentang. Kita semua akrab dengan teori evolusi atau kisah penciptaan yang diajarkan agama. Tapi bagaimana jika ada sebuah pengetahuan kuno Nusantara yang tersembunyi selama ribuan tahun kini terungkap? Bersiaplah, karena hari ini kita akan menyelami sebuah kisah asal-usul manusia yang luar biasa, langsung dari sumber yang tak terduga. Bayangkan ini, jauh sebelum ada bintang, bulan, matahari, bahkan ruang dan waktu, alam semesta hanyalah alam Sonyaruri. Apa itu? Sebuah tempat tanpa batas, kosong, sepi, dan gelap gulita. Benar-benar hampa, bahkan seujung rambut pun tak ada cahaya. Tapi di dalam kehampaan itu, ada sesuatu yang berputar sangat cepat. Kita sebut saja yang menguasai alam. Putaran ini begitu dahsyatnya sehingga menimbulkan panas tak terhingga. Dan setelah 2100 tahun, atau yang kemudian dikenal sebagai satu jangka, terjadilah sebuah ledakan maha dahsyat. Boom! Gelap gulita itu pecah, dan dari kegelapan muncullah cahaya. Saat itulah wujud bulan, matahari, bintang atau wintang, dan planet atau lintang mulai terlihat. Asal-usul kita jauh lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Konon, yang maha kuasa itu sesungguhnya adalah bulan itu sendiri. Dan bulan ini jugalah yang menjadi asal-usul wanita. Sementara matahari adalah asal-muasal kawula atau hamba, bahan dasar tubuh wadak kita. Yang paling mencengangkan, ketika bulan dan matahari ini bertumbukan atau menyatu, atau fenomena yang disebut tanggal, lahirlah jutaan cahaya kecil sebesar biji kapas halus. Cahaya-cahaya ini ada yang hijau, kuning, bahkan gabungan putih, hijau, dan kuning. Dan tahukah kalian apa sebutan bagi perpaduan cahaya bulan atau pamor dan cahaya matahari atau sereng ini? Mereka disebut rijal, atau yang umum kita kenal sebagai roh suci dan roh robbani. Jadi, sejatinya jiwa kita ini adalah perpaduan kosmik yang luar biasa. Kisah asal-usul kita tidak berhenti di sana. Dari perpaduan cahaya ini, lahirlah Suksma, yang kemudian memasuki samudera. Bayangkan, hanya dalam sebulan, Suksma itu berwujud sebagai mina atau ikan. Ini bukan teori evolusi Darwin yang biasa kita dengar. Asal-usul tubuh fisik kita justru dari air samudera, bukan dari tanah. Menarik bukan? Dari mina, Suksma berevolusi melalui rentang waktu 2100 tahun, atau satu jangka untuk setiap tahapnya. Dari mina menjadi penyu yang bisa hidup di darat dan di air, lalu menjadi bajag yang bisa melompat di daratan, kemudian menjadi sona atau anjing laut yang mulai merangkak, berlanjut menjadi serenggara atau hewan daratan. Setelah itu menjadi kanuru, hewan yang sudah bisa duduk, dan puncaknya menjadi lece, hewan berbulu putih kekuningan, dadanya mirip manusia yang sudah bisa berdiri dengan dua kaki. Ini adalah bagian yang paling penting. Lece ini setelah berumur 250 tahun menerima sesuatu yang disebut wahyu maniningrat, yaitu wahyu manusia. Tahukah kalian apa isi wahyu itu? Bukan kekuatan super, bukan juga kecerdasan luar biasa. Wahyu itu melainkan perasaan malu.
Arti dari kata manusia sendiri berasal dari kata manu, artinya malu, dan sawa, artinya hewan, atau hewan yang sudah memiliki rasa malu. Saat itulah Lecce berevolusi sempurna menjadi wujud manusia seperti kita sekarang. Perasaan malu inilah yang membedakan kita dari hewan, yang menjadi awal mula budaya dan peradaban. Sekarang menurut kalian bagaimana? Apakah rasa malu benar-benar menjadi pembeda fundamental antara manusia dan hewan? Ajaran ini menantang pemahaman kita tentang Tuhan, sebuah perspektif yang unik dan mungkin belum pernah kalian dengar. Tujuan hidup kita yang paling luhur menurut ajaran ini adalah: pertama, hidup menyatu dengan gaib, yaitu berusaha bergaul dan akhirnya menyatu dengan jiwa itu sendiri. Ini adalah perjalanan spiritual untuk memahami diri dan asal-usul sejati. Kedua, harus mengerti dulu. Kalau sudah mengerti, baru percaya. Jangan hanya percaya tanpa memahami. Ini adalah ajakan untuk menjelajahi, bertanya, dan mencari kebenaran dengan akal dan hati. Kisah ini hanya sebagian kecil dari salah satu samudra pengetahuan yang terkandung dalam ajaran ilmu kejiwaan Nusantara kuno, yang murni, yang merupakan perkataan langsung dari jiwa itu sendiri, yang mungkin terhubung dengan keyakinan atau pengalaman spiritual kita. Rahayu.